94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat hari Senin sahabat Tidar. Monday Madness-nya kita mulai lagi menuju cuti bersama yang sudah mulai di depan mata ya. Semoga sih nggak pada kendor puasanya, nggak pada kendor kerjanya. THR hilalnya udah kelihatan juga. Kalau bisa sih semuanya udah pada semangat gitu ya. Tapi ngomongin tentang dekat-dekat dengan yang namanya Hari Raya Idul Fitri. Nah ini kalau misalkan sahabat Tidar punya rezeki lebih gitu kan ya, dan selalu lebaran dengan yang baru dari luar negeri gitu ya, karena mungkin THR-nya lagi melimpah ruah. Nah ini hati-hati nih, karena menjelang Hari Raya Idul Fitri ini penipuan mengatasnamakan bea cukai ini masih terjadi, dan umumnya modus yang digunakan para pelaku nih adalah modus online shop, ada lelang palsu, dan juga pengiriman barang dari luar negeri berkedok romansa dan juga diplomatik. Nah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan penipuan era zaman now ya, ini Bea Cukai terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk mengenali ciri-ciri penipuan, kemudian cara tepat untuk menanganinya, serta aturan kepabeanan untuk barang kiriman. Nah untuk membahas untuk pagi hari ini ya, seperti apa penipuan-penipuan biar jempol para netizen ini kalau ngerujak sesuai dengan fakta ya kan, jangan sampai belum tahu fakta-faktanya udah getol banget ngerujak ya kan. Karena Bea Cukai ini lagi sering dirujak Pak ya. Betul sekali Mas. Nah untuk pagi hari ini kita akan ngebahas semuanya sahabat Tidar. Kita juga sudah live di Instagram @radiotidar_fm. Silakan sahabat Tidar bisa mengirimkan pertanyaannya. Begitu pagi hari ini kita sama-sama sejam ini bersama dengan Bea Cukai Magelang. Sudah hadir di studio ya. Ini sepertinya sudah menyiapkan diri untuk dirujak sama netizen Magelang nih. Ada yang pertama Bapak Adi Salam, pagi Pak. Pagi Mas Iqbal. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Masih diberikan kesabaran berlimpah ya Pak ya. Pastinya Mas, pasti. Menemani Pak Adi Salam pagi hari ini juga ada Pak Indra Giris. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi juga buat sahabat Tidar ya. Nah silakan untuk sahabat Tidar yang pengen banget bertanya seputar penipuan-penipuan atau mungkin pernah punya pengalaman dapat apa ini ya, nomor tidak dikenal kemudian menginformasikan harus mengambil barangnya gitu dan mentransfer sejumlah uang, coba kasih tahu di WhatsApp 0878 0878 9430. Boleh juga kasih live chat kita juga silakan di @radiotidar_fm. Berikut reaksinya juga silakan. Kita langsung menuju ke Pak Adi dulu ya. Pagi hari ini tentang mungkin kenalan dulu Pak ya tentang bea cukai sendiri. Siap. Boleh dijelaskan Pak Adi. Baik Mas Iqbal dan sahabat Tidar dimanapun berada. Bea dan Cukai adalah sebuah instansi di bawah Kementerian Keuangan berbentuk direktorat yang sering kita sebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Itu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Nah ini jadi ada dua kegiatan nih Mas Iqbal, ada kepabeanan dan ada cukai. Jadi kepabeanan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang diatur di Undang-Undang Cukai. Jadi ada dua bidang kegiatan ini di kami ini Pak. Oke, kemudian masyarakat ini kan masih belum paham gitu ya kalau ngomongin tentang bea cukai sendiri, selalu jauh-jauhnya tuh dari pengiriman barang luar negeri yang kena cukai begitu ya. Untuk tupoksinya sendiri seperti apa itu Pak? Untuk pengawasan dari barang-barang dari luar negeri itu kami menjaga di perbatasan Pak. Di perbatasan itu kan ada di pelabuhan atau ada di bandara. Betul. Gitu ya. Kita ada di sana bersama dengan imigrasi dan juga karantina Pak. Jadi ada sebelum untuk proses clearance masuk ke Indonesia itu pasti ada custom, immigration and quarantine. Nah, di perbatasan itu kami mengawasi terkait dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar. Nah itu baik yang dibawa langsung oleh penumpang. Betul. Atau melalui barang kiriman. Jadi melalui barang kiriman. Dan di sana pasti akan dilakukan pemeriksaan barang-barang dan juga pengenaan
bea masuk dan juga pajak-pajaknya. Oke, jadi intinya untuk semua mau orang mau barang ketika masuk ke Indonesia dari luar negeri itu pasti bea cukai ini menjadi salah satu yang memeriksa duluan gitu ya. Betul, kayak betul sekali. Senjata pertama begitu sebelum Betul nanti ada yang berbahaya dari luar negeri, karena nggak semuanya yang dari luar negeri ini aman ya, termasuk seperti bea cukai sendiri melakukan perlindungan begitu ya dari Indonesia sendiri. Nah, untuk penipuan nih Pak yang sering-sering ini masyarakat sering banget terjadi, kemudian sering juga masyarakat lapor gitu entah di Twitter, entah di sosial media, ini seperti apa Pak penipuan yang mengatasnamakan bea cukai dan bidang-bidang apa saja yang sepertinya rentan atau sering banget terjadi? Iya. Jadi kami sebagai bea cukai itu sudah sering sekali Mas mendapatkan laporan dari masyarakat akan adanya penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nah, ini berdasarkan laporan itu dapat kami bagi menjadi beberapa modus kasus yang sering terjadi. Yang pertama itu pada kasus barang kiriman. Terus yang kedua atas modus barang lelang gitu, Pak. Jadi untuk barang kiriman biasanya misal kita ada kenalan gitu ya, kenalan terus nanti dikirim barang dari luar negeri, tiba-tiba katanya ditahan nih di bea cukai, terus dimintain ini itu gitu, ada bayar pajak. Nah itu perlu diklarifikasi, nanti harus dicek dulu kebenarannya, benar dikirim beneran atau cuma itu adalah modus penipuan ini. Gitu. Kemudian kalau ibaratnya masyarakat yang langsung nih mendapatkan hal seperti itu, apa yang kayak pertolongan pertama ketika mendapatkan informasi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini seperti apa Pak biasanya masyarakat? Kalau mendapatkan informasi seperti itu kan biasanya kita nggak tahu ya Mas ya, kita nggak tahu kita itu beneran penipuan atau benar-benar dikirim dari luar negeri untuk kita. Nah maka dari itu kita harus melakukan pengecekan, itu bisa datang ke kami Mas, bisa datang ke kantor kami di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang, atau via WhatsApp, kita juga memiliki WhatsApp di 0811 264 0225, atau juga via media sosial kami bisa di Instagram, Facebook, TikTok di @beacukai_magelang. Nanti DM aja, akan ada admin yang membalas dari setiap pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, sudah sedikit ada gambaran ya sebenarnya bahwasanya ini makin mendekati Lebaran, ini memang bukan main ya Pak. Betul sekali. Seperti apa Pak sejauh ini mendekati bulan Lebaran sendiri? Untuk kasus-kasus akhir-akhir ini yang banyak sekali modus penipuan, yaitu tadi Mas, adanya barang kiriman dikirim dari luar negeri atau dari barang lelang. Barang lelang itu karena di kami sih ada namanya barang tegahan. Barang tegahan itu karena mungkin menunggu proses perizinannya itu terbit. Jadi dia barangnya akan di tempat penimbunan sementara di kami namanya TPS. Dan barang akan ditimbun di TPS. Nah itu ada masanya. Jadi setelah 30 hari barang tersebut tidak diurus, itu akan menjadi barang dikuasai negara. Nanti setelah barang dikuasai negara, nanti tergantung jenis barangnya. Kalau barangnya itu mudah rusak atau jenis-jenis makanan gitu yang gampang busuk, itu akan dimusnahkan. Kalau barang-barang tersebut merupakan barang yang tahan lama, itu nanti menunggu lagi waktu ada 30 hari, 60 hari, total jadi 90 hari akan ditetapkan menjadi barang milik negara. Oke. Ya, gitu. Dan kita akan bahas lebih lanjut sahabat jelas. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sudah masuk langsung relate. Nanti kita akan sama-sama bacakan, dan kita juga sudah menyiapkan sahabat jelas ada giveaway. Ya, kita dari Bea Cukai, silakan untuk yang pengen banget bertanya atau mungkin lewat Instagram atau WhatsApp di 0878 0878 9430. Nanti di akhir acara Pak Adi dan juga Pak Indra yang itu bakalan pilih. Silakan sahabat jelas kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau live chat di Instagram @radio.fm. Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang akan segera kembali. Jangan kemana-mana. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang masih jalan terus sahabat Tidar. Sampai nanti ke jam 11 siang Iqbal masih ditemani oleh Bea Cukai Magelang yang siang hari ini siap nih menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar juga yang pengen banget bertanya. Boleh di WhatsApp 0878 0878 9430. Ada Pak Adi Salam dan juga Pak Indra Giri masih bersama dengan kita
Kembali kita kali ini mungkin ke Pak Indragiri dulu ya. Tadi sudah dijelaskan lebih lanjut tentang penipuan-penipuan yang sering banget terjadi. Nah untuk kasus barang kiriman, ini mungkin Pak Indragiri boleh ngebantu kayak gimana sih Pak ceritanya gitu, alur-alur apa scammers ini bisa menipu kita? Oke. Baik buat sahabat Tidar, jadi satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa dari sisi kepabeanan, Bea Cukai itu tugasnya adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari daerah pabean. Jadi intinya tuh barang impor dan ekspor seperti itu ya, keluar masuk lah. Nah, jadi untuk barang antar pulau kota atau antar kota atau barang yang dikirim lokal misal dari Magelang ke Jakarta atau dari atau ke Jawa Timur, Jawa Barat, itu bukan tugas dari Bea Cukai. Jadi Bea Cukai itu tidak mengawasi barang yang dikirim lokal seperti itu. Nah, kasus yang sering terjadi pada barang kiriman yaitu barang yang dikirim dari luar negeri kemudian dibayar dan beberapa hari kemudian biasanya ada ibu-ibu atau misalnya tadi ibu-ibu atau bapak-bapak atau mas-mas mbak-mbak yang biasanya berkenalan melalui media sosial, terus akan dijanjikan akan dikirim barang dari luar negeri oleh seseorang, kemudian beberapa hari kemudian dia ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai. Nah jadi biasanya ini yang menelepon itu bukan petugas Bea Cukai asli atau dia itu hanya penipu yang mengaku sebagai oknum Bea Cukai. Kemudian orang tersebut biasanya menginformasikan bahwa barang yang dipesan itu ternyata bermasalah dan ditahan sama Bea Cukai lah, bilang ini itu, terus diminta untuk membayar sejumlah uang untuk menebuslah barang tersebut. Nah, biasanya dia mengancam, kemudian akan ditangkap dan lain sebagainya, akan dilaporkan ke polisi kalau misalnya barangnya itu nggak dibayar kayak gitu. Kemudian orang tersebut akan mengirimkan nomor rekening pribadi, misalnya dikirim atas nama siapa, atas nama Pak Ijo atau siapa gitu kan. Nah, karena mungkin orang yang diancam itu yang si penerima barangnya itu ketakutan atau merasa diancam, terus dia udah khawatir tuh, udah gelisah, maka langsunglah ditransfer sejumlah uang ke rekening tersebut. Karena udah keder duluan biasanya ya. Biasanya udah takut duluan. Nah, bahkan beberapa hari kemudian orang tersebut bisa menelpon lagi untuk minta tambahan transfer. Dan berdasarkan pengalaman orang yang tertipu tersebut bisa berkali-kali dan dia tidak sadar bahwa sedang kena tipu. Jadi di sini memang harus menjadi perhatiannya. Jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama itu bahwa Bea Cukai itu tidak pernah meminta bayaran ke rekening pribadi. Jadi kalau udah ke rekening pribadi itu udah bisa dipastikan bahwa itu penipuan kayak gitu. Karena kalau misalnya ada pembayaran barang impor dari luar negeri itu semuanya bayarnya tuh pakai kode billing. Jadi langsung ke rekening kas negara. Jadi bukan melalui rekening pribadi atas nama orang. Kemudian yang kedua itu tadi, jika memang ada yang mengancam atau mengaku oknum petugas Bea Cukai, lapor aja sebelum ditransfer tuh, jangan takut dulu. Jadi yang paling penting itu mengendalikan emosi kita, mengendalikan emosi si penerimanya itu. Jadi Bapak Ibu sahabat Tidar semuanya, jadi yang paling penting itu kendalikan emosi dulu, jangan takut atau jangan gelisah, jangan merasa terancam dulu. Jadi mending tanya dulu nih ke Bea Cukai, bisa ke Bea Cukai Magelang atau misalnya mau ke Bea Cukai Pusat juga bisa cari info dulu di Instagram, di Google atau misalnya di website dan lain sebagainya, itu kan banyak biasanya info. Nah, mending cari info dulu. Nah, kalau untuk sahabat Tidar yang lokasinya di area Magelang ini, lebih baik telepon dulu ke kantor Bea Cukai Magelang di nomor yang tadi sudah disebutkan Mas Adi di 0811-2640-225, atau kalau mau datang langsung ke kantor Bea Cukai Magelang juga boleh, karena layanan dari kita semuanya gratis. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja datang. Jadi jangan ditransfer dulu. Jadi mending tanya dulu kayak gitu. Nah, nanti biasanya memang itu sudah sebenarnya kalau memang yang sudah tahu memang itu udah bisa dipastikan bahwa itu penipuan gitu kan. Jelas, tapi kalau tadi nomor rekeningnya pribadi ya, itu salah satu indikator. Betul. Tapi kalau memang penasaran mau bertanya ke yang lebih tahu ya bisa datang aja ke kantor Bea Cukai. Oke, kemudian ada lagi nggak nih Pak contoh kasus lain dalam barang kiriman? Ya jadi kasus lain ada, tapi sebelum ke kasus lain kita informasikan juga ya. Jadi ketika kita memesan barang untuk dari luar negeri itu diimpor, maka bisa dicek posisi barang kiriman itu melalui tracking pada aplikasi mobile Bea Cukai. Nah, ada pada HP Android atau melalui website di beacukai.go.id/barang kiriman, atau tulis aja di Google tracking barang kiriman. Nah, nanti biasanya langsung muncul tuh paling atas, paling pertama. Dengan yang untuk ngeceknya itu yang pertama masukkan nomor resi pengiriman barangnya dari luar negeri. Nah,
di aplikasi tersebut itu kita bisa tahu bahwa jika memang benar barang itu ada dikirim dari luar negeri, itu biasanya muncul di situ atas nama penerimanya siapa, terus kalau misalnya ada tagihan pembayaran biaya masuk dan pajak impornya itu berapa, di situ semuanya ada rinciannya, terus posisi barangnya ada di mana, di situ juga ada. Nah, apakah memang ditahan beneran untuk memenuhi persyaratan pembatasan atau izin dari instansi terkait itu juga ada. Jika barang tersebut termasuk barang larangan atau pembatasan itu kan harus ada izin dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi memang kalau memang harus ada izin juga di situ disebutkan biasanya di tracking barang kiriman itu. Nah, sebenarnya paling mudah itu ketika kita diminta untuk membayar, kalau memang membayarnya melalui transfer ke rekening pribadi tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa itu sudah bisa dipastikan bahwa itu penipuan. Jadi nggak usah takut atau nggak usah merasa terancam atau nggak usah ditransfer juga seperti itu. Karena semua pembayaran yang resmi tadi sudah saya jelaskan bahwa melalui sistem billing. Nah, kalau untuk contoh lain itu ada juga untuk barang kiriman itu ada banyak modus ya yang terjadi karena yang tadi bisa diawali dengan pertemanan di Facebook. Biasanya dari orang-orang yang posisinya mengaku di luar negeri dan memohon maaf, biasanya ini menimpa orang-orang yang gampang tergoda seperti itu. Gampang biasanya. Bucin ya, Iya, hatinya gampang kosong ini. Biasanya ada seseorang yang nambahin pertemanan, kemudian kenalan dan dekat. Kemudian orang tersebut akan memberikan hadiah dengan cara mengirim sejumlah uang, barang, bahkan surat-surat berharga. Biasanya mengaku akan dinikahin juga. Ada pernah tuh yang laporan ke kantor bahwa bakal dinikahin, terus orangnya bakal ke Indonesia, terus sebelum ke Indonesia ngirim barang-barang itu dulu. Nah, kemudian dia memberikan nomor resi bukti pengiriman serta alamat website untuk mengecek tracking barang kiriman tersebut. Selang beberapa hari nanti akan ada orang yang menelpon, ngaku lagi sebagai petugas bea cukai, sebagai agen pengiriman. Nah, orang tersebut menginformasikan bahwa barangnya itu ditahan sama bea cukai dan kasusnya sama, tadi harus membayar sejumlah uang. Kemudian si calon penerima tadi panik lagi, terus mengecek posisi barang lewat website yang tadi diberikan oleh si pengirim. Terus setelah dicek memang benar posisi barang berada pada pemeriksaan bea cukai. Si calon penerima ini tidak sadar bahwa alamat website tersebut sebenarnya bukan alamat resmi sebuah agen pengiriman. Jadi karena panik ditransferlah sejumlah uang dan kasusnya pun sama, bisa terjadi lebih dari satu kali. Nah, kemudian kejadian lagi nih, contohnya Mbak Dinda nih, misal membeli barang sepatu lewat Instagram ya, kemudian dibayar. Selang beberapa hari ada orang nelpon ngaku sebagai petugas bea cukai, memberitahukan bahwa barang sepatunya itu ditahan sama bea cukai. Nah, padahal sudah saya sampaikan tadi bahwa bea cukai itu tidak mengawasi pengiriman barang-barang lokal. Nah, ini dia barangnya misal di Instagram itu dijualnya misal dari area Bandung atau dari area Jakarta gitu kan. Kan sementara bea cukai itu nggak mengurusi untuk barang yang dikirim lokal ya. Ya. Tapi yang namanya orang takut ya akhirnya dia mentransfer sejumlah uang kan kayak gitu. Jadi kemudian kadang juga orang tersebut bilang bahwa apabila tidak bersedia mengirim sejumlah uang, maka bea cukai akan bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap Anda kan. Biasanya udah ketakutan, udah gemeter, akhirnya dikirimlah uang. Nah, jadi untuk modus barang kiriman, kemudian untuk barang itu, jadi untuk barang kiriman itu aja. Jadi intinya masyarakat ini jangan sampai kelupaan gitu. Yang pertama, bea cukai tidak pernah minta rekening pribadi ya. Kemudian yang kedua, tidak ada barang lokal yang dimintain. Tidak mengurusi untuk pengiriman barang lokal. Jadi itu ya petugas PJT atau dari pos untuk barang lokal. Jadi bea cukai hanya mengurusi barang yang dikirim dari luar negeri. Dan yang terpenting adalah ramahnya itu, nggak ada pemaksaan, nggak ada bentak-bentak, nggak ada kata-kata nada tinggi. Yang intinya ancaman gitu ya. Iya, jadi yang kasus viral di media sosial yang bilang bahwa bea cukai suka mengacak-acak barang, terus misalnya membuka paksa barang atau mengambil barang itu adalah tidak benar karena pertama bea cukai itu tidak berwenang untuk membuka barang tersebut. Jadi biasanya bea cukai itu jika ada memang penjaluran memang itu harus dibuka masuk ke jalur merah, yaitu yang membuka adalah kita biasanya memerintahkan si PJT atau petugas posnya untuk membuka barang tersebut. Jadi yang membuka itu bukan dari petugas bea cukainya. Seperti itu. Terkopi ya sahabat trader, intinya satu, cara tergampang adalah itu tadi, kalau disuruh kirim transfer ke rekening pribadi itu bukan bea cukai ya. Jadi jangan bawa-bawa bea cukai, jangan ngerujak dulu ya. Kita kembali ke Pak Adi nih. Kalau tadi kan udah disampaikan tentang modus barang kiriman ya Pak ya. Lelang ini juga katanya banyak banget penipuan mengatasnamakan bea cukai, modusnya lewat barang lelang. Itu seperti apa Pak mekanisme yang biasanya terjadi? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa
salah satu tugas dari Bea Cukai itu adalah terkait dengan kepabeanan, yaitu mengawasi keluar masuknya barang ekspor atau impor. Jadi untuk barang-barang tersebut itu ada ketentuan yang terkait dengan barang ekspor atau impor. Nah, untuk barang yang lebih dari 30 hari di tempat penimbunan sementara dan tidak diselesaikan kewajibannya, maka akan menjadi barang tidak dikuasai. Dan apabila busuk, maka akan dimusnahkan karena sifat tersebut itu tidak tahan lama, sifatnya tidak tahan lama, berbahaya, maka bisa juga nanti dilelang sepanjang bukan barang larangan pembatasan. Barang larangan pembatasan itu barang yang memerlukan izin-izin dari instansi yang lain, instansi terkait. Jadi untuk barang larangan pembatasan itu lebih dari 60 hari akan menjadi barang milik negara. Dan untuk barang yang larangan pembatasan yang tidak diberitahukan, jadi dia impor barang yang termasuk kategori larangan pembatasan dan tidak diberitahukan, atau misal diberitahukan tapi tipu-tipu, tidak sesuai. Nah, itu maka langsung akan ditetapkan menjadi barang milik negara. Jadi enggak melalui proses barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, jadi langsung ditetapkan menjadi ini akan ditetapkan sebagai barang dikuasai negara. Jadi tidak melewati fase penetapan sebagai barang tidak dikuasai. Jadi begitu juga barang hasil tegahan bea cukai akan menjadi barang dikuasai negara. Ini pun sama, apabila busuk akan dimusnahkan, kemudian yang tidak tahan lama akan dilelang, kecuali tadi itu termasuk barang lartas. Sedangkan untuk barang lartas yang telah lebih dari 30 hari setelah dinyatakan tidak dikuasai akan menjadi barang milik negara. Nah, ini nih pertanyaannya nih, kalau barang milik negara ini kedepannya mau diapain nih, Pak? Nah, jadi untuk barang milik negara itu peruntukannya bisa untuk dilelang, dijual dilelang, apabila secara ekonomis lebih menguntungkan negara. Jadi dan penetapan status penggunaan sebagai sarana prasarana dari instansi pemerintah bisa dihibahkan dan juga dimusnahkan. Tapi semua proses itu pasti dengan ada surat pemberitahuan ke pemiliknya. Jadi tidak serta-merta langsung kita tetapkan, kita gunakan. Jadi untuk proses penetapannya tadi, Mas. Jadi untuk penetapan sebagai barang dikuasai negara, terus nanti 30 hari lagi dinyatakan menjadi barang negara, itu ada surat keputusan dari kepala kantor, dan surat keputusan itu harus ditembuskan ke pemilik. Jadi pemilik itu tahu posisi barangnya sekarang itu statusnya di bea cukai itu sebagai apa gitu. Tapi walaupun sudah ditetapkan sebagai barang milik negara, apabila pemiliknya itu sudah mengurus izinnya sudah terbit dan membayar biaya masuk dan pajak-pajaknya, itu tetap bisa diurus, Tapi karena mungkin kalau misal tidak ada mekanisme penetapan menjadi barang dikuasai negara, barang milik negara, itu barang akan numpuk, nanti prosesnya akan kita nggak ada tempatnya, kan untuk tempatnya akan cost-nya akan sangat tinggi sekali. Makanya ditetapkan oleh pemerintah itu di Peraturan Menteri Keuangan nomor 178 tahun 2019, yaitu terkait dengan barang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang milik negara. Itu administrasinya di peraturan itu. Nanti dari sahabat Tidar bisa googling, baca-baca, mungkin bisa menambah wawasannya. Gitu. Nah, berarti kalau emang ada barang yang bisa dilelang, berarti emang benar ya bea cukai ini juga bisa atau sering gitu mengadakan lelang. Nah, ini perlu Mas dijelaskan lagi ini. Jadi meskipun bea cukai itu mempunyai barang-barang yang bisa dilelang, tapi untuk proses pelelangnya sendiri itu yang menyelenggarakan bukan dari bea cukai ini. Jadi yang menyelenggarakan itu dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, atau kita sebut KPKNL itu biasanya, itu di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Nanti yang mengumumkan resmi adanya lelang ada dari KPKNL tersebut. Sedangkan posisi barangnya itu mungkin bisa di kami, barangnya masih di gudang kami bisa, tapi yang menyelenggarakan lelangnya yaitu dari KPKNL. Sebenarnya KPKNL itu tidak hanya akan melelang barang dari bea cukai saja, dan untuk lebih lengkapnya nanti sahabat Tidar bisa dicek di website lelang.go.id, itu banyak banget. Mungkin dari sahabat Tidar yang tertarik nanti ada barang-barang yang dilelang di situ. Jadi ingat ya, bea cukai tidak punya kewenangan untuk melelang. Betul sekali. Kemudian modus penipuan, kalau terkait penipuan mengatasnamakan bea cukai, kapasitas dilelang ini seperti apa nih Pak, yang selama ini tuh udah menjamur di masyarakat? Modusnya ini banyak nih, Mas. Ada yang menawarkan dengan broadcast melalui chat WhatsApp, atau melalui postingan Instagram dengan menawarkan
barang-barang dengan harga yang sangat murah. Nah, ini hati-hati ini ya kalau ada barang-barang yang harganya tidak wajar, perlu diklarifikasi, dipastikan. Kemudian ada yang memang tiba-tiba menelpon mengaku sebagai bea cukai, memberitahukan ada lelang. Biasanya yang sering terjadi itu adalah menawarkan mobil, motor, barang-barang elektronik itu dengan harga murah dan bilang itu adalah hasil sitaan bea cukai. Nah, itu kemudian si penipu akan diminta transfer sejumlah uang untuk DP atau bahkan kadang suruh bayar full itu, Mas. Nah, biasanya karena tergiur dengan harga yang murah, orang akan transfer ke rekening tersebut. Ini hati-hati Itu, nih. hati-hati, Intinya bukan bea cukai tidak pernah woro-woro ibaratnya Betul ya. sekali, nggak Kalau pernah. ada woro-woro lelang bea cukai itu udah pasti bukan bea cukai. Nah, Iya. gimana nih Pak biar kita nggak kayak tertipu dengan iming-iming tadi kan ibaratnya kalau lihat harga murah itu kayak kualitas tuh nomor sepersekian kalau udah ada murahnya itu gimana tuh? Udah bucin, udah bucin. Nah, kita udah tahu kalau bea cukai tadi tidak memiliki kewenangan untuk melelang barang-barang, sehingga apabila ada yang menawarkan penjualan barang lelang hasil sitaan bea cukai selain dari KPKNL, bisa dipastikan itu adalah bohong. Ya, hati-hati. Kalaupun tidak mengaku bea cukai, tetapi kalau menawarkan barang-barang yang harganya juga sangat murah, tidak masuk akal, itu jangan langsung percaya. Harus dicari tahu dulu itu penipuan atau bukan. Oke, gitu terkopi sahabat. Jadi intinya kaitannya dengan lelang bea cukai ini nggak pernah woro-woro, itu salah satu indikator pertama ya. Biar kita nggak kena penipuan. Jadi kalau udah ada info lelang bea cukai itu udah pasti penipuan. Untuk gitu. amannya kalau lelang tadi di website lelang.go.id. Nah, itu lelang resmi dari KPKNL. Jadi itu udah pasti resmi itu. Oke, sekali lagi di www.lelang.go.id. Sahabat bisa dicek di situ. Murah-murah keren-keren ya Pak ya barang-barangnya ya di situ ya. Dan itu udah resmi yang jelas resmi. ya. Nanti bisa mengajukan bid. Nah, nanti akan yang tertinggi biasanya kan nanti. Oke, tuh sahabat Tidar bisa dicek sekarang sambil juga kirimin pertanyaannya di WhatsApp 0878 0878 9430. Habis ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah siap nih Pak Adi dan juga Pak Indra bakalan jawab. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang masih jalan terus sahabat Tidar. Sesi terakhir waktunya netizen bergembira. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp 0878 0878 9430. Sudah siap Pak Adi dan juga Pak Indra bakalan jawab. Terima kasih. Yang pertama kita menuju ke Lolita. Lebaran mau ke Singapura. Kalau mau buka just tip, apakah beresiko kena biaya cukai? Boleh diinfo kira-kira barang apa saja dari luar negeri dalam kurung oleh-oleh yang kena cukai? Baik, Mbak Lolita. Kalau dari luar negeri, semua barang yang masuk ke Indonesia pasti terutang biaya masuk dan pajak-pajak itu. Dan juga selain itu juga harus diperhatikan apakah barang-barang yang dimasukkan tersebut masuk dalam kategori barang larangan atau pembatasan tadi. Sehingga harus dipersiapkan dulu, ini dari planningnya harus matang ini kalau mau buka just tip ini. Nanti barang-barang yang mau dibawa itu apa, jangan sampai barang yang dibawa itu ada termasuk kategori larangan pembatasan. Kalau misal masuk kategori larangan pembatasan, bisa disiapkan dulu izin-izinnya sebelum berangkat dari kementerian terkait gitu. Disiapkan. Nah, untuk besaran pajak yang terkait dengan barang yang dibawa nanti, nah itu nanti tergantung dengan harga dan jenis barangnya. Nanti akan dilakukan penelitian oleh petugas bea cukai yang mengawasi kedatangan Mbak Lolita di Indonesia. Oke, gitu. Jadi kalau mau jadi Ratu Just Tip, preparationnya juga banyak ini. Banyak, iya kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipelajari dulu ya. Jadi semuanya harus matang dulu. Jangan asal ke luar negeri nanti masuk ternyata barangnya terkena lartas, ya ditahan mau nggak mau sampai memenuhi ketentuan lartas tersebut baru mungkin bisa dirilis barangnya. Oke, kalau barang apa saja yang kena oleh-oleh, biasanya oleh-oleh apakah juga kena Pak? Oleh-oleh itu gitu, nanti ada apa namanya, nilainya kan ada batasan untuk barang penumpang itu. Setiap orang itu memiliki apa namanya ya, pembebasan biaya masuk kalau nilai barangnya itu di bawah 500 US dollar. Nah, di bawah 500 US dollar barangnya itu bukan merupakan barang yang lartas atau barang dagangan. Nah, itu
dibebaskan Oke. gratis. Misal Masuk. cuma nitip kaos 2 gitu, harga katakanlah 300.000, Nggak apa-apa itu Mas. aman ya berarti Aman, ya? Oke, iya. berarti Oh, gitu-gitu tapi doang untuk kalau mau kaos ini. ingat, kaos itu juga termasuk iya. barang tekstil. Nah, Thrift- tekstil thrift itu shop ada tadi ya? aturannya tapi di bawah 10 pieces per orang untuk yang baju baru. Nah, itu masih boleh. Oke. Tapi kalau lebih dari 10 pieces itu nanti akan terkena lartas. Oke, terkopi ya. Lolita di Samban, ada lagi dari Anjani di Secang. Belanja online ongkirnya mahal banget, bahkan sampai setengah harga barang. Apakah sudah termasuk bea cukai atau tetap berisiko tetap kena bea cukai? Itu belum masuk bea cukainya itu pasti itu karena baru harga barangnya. Jadi nanti penentuan pajaknya itu berdasarkan dengan harga barangnya. Oke. Dan juga mungkin kalau misal barang kiriman ya ada biaya angkut, biaya biaya itu ongkirnya ya, itu akan dimasukkan ke komponen penghitungan pajaknya. Oke. Kemudian ada Fadil, penasaran aja Bang, kalau barang ditahan dan kita nggak ngambil, kira-kira diapain ya? Ya, tadi yang sudah dijelaskan juga untuk barang yang ternyata harus dipenuhi ketentuan lartasnya. Nah, sebelum izinnya itu terbit, barang itu akan ditahan di bea cukai. Nah, itu di tempat penimbunan sementara. Nah, barang yang ada di tempat penimbunan sementara itu berlaku ketentuan PMK 178 tahun 2019 tadi. Jadi kalau 30 hari barang tersebut tidak diurus akan menjadi barang tidak dikuasai. 30 hari lagi akan menjadi barang dikuasai negara. 30 hari lagi akan menjadi barang milik negara gitu. Jadi akan ada proses penetapan barang-barang itu. Tuh, jadi nggak ada tuh yang bilang dipakai sama orang bea cukainya, nggak Ada, gitu. Ya, Dan netizen. setiap penetapan tadi ada surat keputusan resmi dari kepala kantor dan ditembuskan ke yang memiliki barang tersebut. Oke, terkopi ya Fadil ya. Ada lagi Paksi, kakak boleh dikasih tahu dong perbedaan antara bea cukai dan pajak? Kita netizen sering salah kaprah, apakah dari instansi yang sama? Terima kasih. Oke. Jadi bea cukai sama pajak itu sama-sama di bawah Kementerian Keuangan ya. Jadi kita memang satu kementerian yaitu Kementerian Keuangan, tapi kita beda eselon 1. Oke. Jadi eselon satunya untuk pajak Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, dan bea cukai itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk dari tugasnya sendiri sederhananya gini, kalau bea cukai kita tuh mengurusi barang ekspor impor. Pokoknya semua segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas barang yang masuk keluar Indonesia, berarti kan barang ekspor impor termasuk bea masuk dan bea keluar. Sedangkan untuk cukainya kita juga mengurusi untuk barang kena cukai, mulai dari etil alkohol, terus minuman keras, sama hasil tembakau entah itu rokok dan lain sebagainya, itu adalah tugas kita. Jadi bea cukai itu wewenangnya seperti itu. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan ekspor impor dan juga dengan cukai. Nah, untuk pajak sendiri tugasnya ya mengurusi hal-hal terkait dengan pajak, yaitu bisa pajak penghasilan, bisa pajak pertambahan nilai, bisa pajak penjualan barang mewah, PPNBM. Nah, tapi kita di bea cukai juga ada tugas yang kita emban, seperti tadi barang kiriman, itu barang kiriman entah barang bawaan penumpang kan itu ada PPN sama PPH-nya. PPN pajak pertambahan nilai dan PPH impor. PPH impor itu jadi kita juga mengemban tugas, kita ada penghasilan pajak tapi masuknya ke data penerimaan mereka. Jadi yang mengerjakan kita tugasnya bea cukai tapi masuknya ke penerimaan pajak kayak gitu. Jadi simpelnya dari tugas kita aja udah berbeda gitu kan. Kita mengurusi, terus kita dari bea cukai juga bukan cuman ekspor impor barang yang biasa ya. Kita juga ada terkait dengan narkotika. Jadi kita mengawasi lalu lintas, kan kita mengawasi lalu lintas barang yang masuk keluar. Nah, kita juga mengawasi misalnya nanti ada pengiriman narkotika dari luar. Nah, kita kan banyak tuh di berita-berita kita menegah, bea cukai menegah 309 kg sabu atau ekstasi dan lain sebagainya, itu kan di berita banyak ya. Itu juga tugas dari bea cukai. Memang tugas bea cukai itu lebih kompleks ya, bisa dibilang lebih kompleks daripada pajak. Kalau pajak kan dia mengurusinya ya tadi udah bisa diukur ya, dia pajak penghasilan, terus pajak pertambahan nilai, PPN, PPNBM dan lain sebagainya gitu. Tuh, jadi udah berat sahabat Tidar jadi pintu pertama ya, gerbang pertama menjaga Indonesia dari barang-barang luar negeri yang tidak berfaedah ya. Kemudian ada lagi dari Anggun, terima kasih Kak Iqbal. Pernah punya pengalaman nggak ada declare barang di ECD, tetap kena jalur merah padahal rombongan di jalur hijau semua. Kenapa ya? Mohon bisa dijawab. Untuk penentuan
jalur merah, jalur hijau di bandara ini ya. Di bandara itu hak dari petugas. Jadi petugas di sana berhak untuk melakukan profiling terhadap penumpang. Jadi penumpang di jalur merah bisa dimasukkan ke jalur hijau maupun penumpang di jalur hijau bisa juga ditarik ke jalur merah. Jadi itu ada mekanisme profiling penumpang. Bisa berdasarkan resiko penumpang. Resiko itu bisa dari penerbangan, asal penerbangan dari penumpang yang bersangkutan. Misal penumpang dari negara-negara yang dikategorikan sebagai negara high risk narkotik gitu. Jadi itu pasti akan masuk ke jalur merah. Dia sendiri atau apa namanya mencurigakan, gerak-geriknya mencurigakan, ya bisa juga. Jadi asalkan kita yakin tidak membawa barang-barang yang dilarang, itu di merah, di hijau jalani aja karena itu memang sudah proses dari clearance di bandara seperti itu. Ini kan kalau kita nyebutnya random check kan Pak kalau kayak gini. Betul random check. Oh berarti WNI tetap berpotensi kena random check juga ya. Saya kira kalau kita ke luar negeri baru sering kan, tapi kalau WNI di bandara Indonesia juga ada perlakuan seperti itu juga. Iya betul. Jadi ini yang dari luar negeri ya. Jadi kalau penumpang kalau datang dari luar negeri itu perlakuannya sama itu Mas. Jadi ada dia walaupun warga negara asing atau warga negara Indonesia, ya kita memiliki standar operasional prosedur yang harus dijalankan. Jadi tidak pandang bulu, semuanya kita lakukan manajemen resiko dan pemeriksaan secara acak tadi. Tipsnya adalah tetap tenang, dijawab pertanyaannya, nggak usah takut ya. Ntar semakin takut semakin dicurigai. Ya berarti kan kalau memang dia nggak bawa apa-apa dan memang jujur ya harusnya wajar aja, biasa aja, santai aja gitu kan, nggak usah takut. Kalau memang kelihatan takut berarti kan memang ada sesuatu yang disembunyikan. Atau mungkin karena belum pernah sekalinya kena random check tuh memang ngeri banget Pak, keringat dingin keluar semua itu. Kemudian terjawab ya ini belum tadi Anggun. Ada lagi Ilham di Mertoyodan. Misalkan barang kita kena lartas, mekanisme selanjutnya seperti apa? Lartas itu kan larangan dan pembatasan. Itu memerlukan izin dari instansi terkait. Ini contoh obat-obatan. Obat-obatan itu berada di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi harus mengurus izin dulu dari kementerian terkait tersebut. Izinnya izin untuk impor barang-barang tersebut. Nah, nanti setelah izin terbit baru itu barang-barang bisa dirilis di bea cukai. Oke, terjawab ya Pak Ilham ya. Kenapa ini barangnya kena lartas ini? Ada lagi Roni, kebetulan lagi bawa bule di Borobudur. Kalau bule mau pulang ke negaranya, berapa batasan bawa rokok dari kita? Untuk bawa rokok sebenarnya ada bawa rokok dari Indonesia ke luar negeri itu tidak ada batasannya. Yang membatasi justru malah negara tujuannya. Jadi di negara tujuan nanti berlaku ketentuan pembatasan terkait dengan barang kena cukai tersebut. Nah, untuk di kita kan sudah dilunasi tuh rokok yang beredar di Indonesia itu sudah legal karena sudah dilekati pita cukai gitu. Jadi sudah membayar pajak. Aman Mas Roni, kasih yang banyak aja biar kita banyak. Jadi tadi ngikut itu negara tujuannya. Jadi harus hati-hati juga kalau memang ya kalau dianya udah tahu aturan di negaranya misalnya membolehkan bawa berapa ya itu oke-oke aja, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau kan ada yang aturan ketat tuh negara misalnya Eropa sih membawa rokok sekian juga nanti akan dipenjara atau apa kan ada aturannya yang ketat kayak gitu kan. Nah itu kita harus pandai-pandai sih tahu aturan di negara tujuannya seperti itu. Oke, terjawab ya Mas Roni ya, kasih yang banyak aja. Andre, mengapa minuman beralkohol hanya 1 liter? Saya baca di Kementerian Perdagangan boleh 2,25 liter tuh. Oke, jadi menjawab Mas siapa? Andre. Mas Andre ya. Jadi untuk aturan barang bawaan penumpang itu memang kita ngikutnya aturan yang lex specialis, lex generalis itu ya. Jadi aturan mana yang lebih khusus, karena yang mengatur lebih khusus itu adalah peraturan dari kita, dari peraturan Menteri Keuangan daripada dari peraturan Kementerian Perdagangan. Jadi ngikutnya aturan yang ada di Bea Cukai, aturan yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu yang mengatur tadi hanya memperbolehkan 1 liter seperti itu. Oke, terjawab ya Mas Andre ya. Bulan puasa bro, ngapain gitu. Ini ada lagi dari Lani. Bener nggak sih kalau bawa gadget dari luar negeri itu ribet banget ngurusnya di Indonesia? Mohon pencerahan. Jadi untuk membawa aturan terbaru ini yang lagi hits-hitsnya ini terkait dengan registrasi IMEI ya. Jadi memang
untuk yang membawa HKT itu handphone, komputer genggam atau tablet itu memang wajib untuk mendaftarkan IMEI-nya seperti itu. Itu merupakan aturan titipan dari Kementerian Kominfo kepada kita Bea Cukai sebagai tadi yang sudah disebutkan bahwa kita sebagai garda terdepan Indonesia yang jadi kita memang yang menjaga perbatasan dari orang-orang yang masuk dan keluar Indonesia, terutama tadi yang masuk ke Indonesia dari luar negeri untuk membawa handphone. Sebenarnya itu nggak ribet sih sebenarnya. Kalau kita tahu aturannya, kita tahu prosedurnya, sebenarnya gampang. Jadi ketika memang kita udah membawa nih, udah tahu nih bawa handphone dari luar negeri, nanti sebelum masuk ke bandara, sebelum tiba di bandara tujuan yang ada di Indonesia itu mengisi SID. Mengisi SID. Nah, di SID itu sekarang sudah lebih simpel lagi nih. Tadinya memang di SID itu belum ada untuk registrasi IMEI. Jadi untuk mengisi SID sendiri, mengisi SID itu Electronic Custom Declaration. Jadi mengisi barang-barang apa aja yang dibawanya. Tadinya itu belum ada registrasi IMEI, jadi belum menyatu. Nah, sekarang di SCD itu udah ada keterangan membawa handphone apa enggak. Nah, jadi lebih gampang lagi nih. Bea Cukai itu udah membantu banget nih masyarakat biar lebih gampang. Bahkan kita tuh kan cuman titipan aturan titipan dari Kominfo, tapi kita ini berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Tapi biasanya masyarakat tuh nyalahin Bea Cukai. Apa-apa yang disalahkan Bea Cukai. Sabar, pakai hati loh nih Pak Indra loh ngomongnya loh ini loh. Iya. Jadi kayak apa-apa tuh kenapa yang disalahkan Bea Cukai? Ini kita dapat ada aturan ini, misal aturan barang kiriman yang kemarin viral juga yang alat bantu kencing yang WNA itu kan aturan titipan dari Kementerian Kesehatan. Ya kita sebagai pemerintah ya kita harus menjalankan aturan dong. Bea Cukai nggak bisa semena-mena memberikan izin. Tapi yang disalahin Bea Cukai Bea Cukai lagi. Nah, ini IMEI juga kita aturan titipan dari Kominfo. Jadi jangan salahin Bea Cukai ya, bukan Bea Cukai yang membuat aturan. Nah, jadi kayak gitu kita udah memudahkan nih bisa mengisi SID di situ. Jika membawa handphone bisa ditulis tuh langsung registrasi IMEI. Nah, nanti di bandara itu direkam sama petugas kalau memang di situ bisa harga barangnya di bawah $500 berarti kan udah kena pembebasan tuh, gratis gak harus bayar. Nah, kalau lebih dari $500 berarti kan harus ada bea masuk sama pajak impor yang dibayar. Nah, itu kita memberikan kemudahan lagi tuh buat masyarakat. Jadi bisa milih mau dibayar di tempat. Nah, tapi kalau misalnya buru-buru nih karena mengejar pesawat berikutnya, ada kelonggaran lagi. Batas waktu sejak 5 hari sejak kedatangan itu bisa mendaftar di kantor bea cukai terdekat dan masih mendapat pembebasan $500. Jadi masih dapat gratis $500. Nah, nanti selebihnya baru dikenakan tarif bea masuk sama pajak impor dari kelebihan harganya itu. Misal harganya $700 berarti $200-nya nanti dikenakan pajak sama bea masuk dari $200-nya seperti itu. Oke, terjawab ya Kak Lani. Izin menambahkan nih Mas. Jadi ini setelah ngisi di SID tadi itu wajib di-scan di bandara. Harus di-scan dulu. Nanti setelah di-scan di bandara, di petugas di bandara, kalau di bawah $500 jalur hijau kan dia langsung terregister. Nggak perlu bayar apa-apa lagi. Nah, nanti kalau misal dia ternyata lebih dari $500 dan di situ kalau mau ngurus di bandara kok antrinya panjang gitu. Nah, itu di hasil scan-nya tadi ada barcode nih. Jadi barcode pertama itu ada kode 6 digit. Kode 6 digit ini di-scan di bandara. Setelah itu bisa terbit kode 8 digit. Nah, setelah terbit kode 8 digit baru bisa diurus di kantor bea cukai terdekat. Jadi jangan habis turun dari pesawat langsung keluar tanpa di-scan di bea cukai bandara. Nah, itu nanti tidak bisa dapat pembebasan $500. Intinya kalau udah ngisi ECD ngikutin dulu jalur yang ini ya. Di-scan dulu. Terkopi ya Lani ya. Aduh, lebaran HP-nya baru nih dari luar negeri lagi ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ada Dika, saya mau keluar negeri bawa barang yang akan saya bawa lagi kembali ke Indonesia. Apakah tetap wajib melapor ke bea cukai? Iya. Ini kalau barang yang sama nanti akan dimasukkan kembali, akan dibawa kembali ke Indonesia. Sebelum keberangkatan nanti lapor di bea cukai. Nanti dari petugas bea cukai akan menerbitkan dokumen untuk pembawaan barang tersebut. Dan itu akan dirinci barangnya itu jenisnya apa, jumlahnya berapa, mereknya apa, ada foto dokumentasinya. Dan itu berita acara itu nanti wajib dibawa waktu masuk. Jangan sampai hilang ya. Jadi nanti itu menjelaskan bahwa barang tersebut itu asalnya dari Indonesia. Jadi nanti tidak dikenakan bea masuk dan pajak-pajak yang lainnya. Gitu.
Ini sudah habis pertanyaannya. Terima kasih sekali Pak Adi dan juga Pak Indra. Sekarang boleh dipilih 2 pemenang. Tadi masih ingat namanya nggak yang nanya? Masih ingat? Tadi yang nanya itu barang kalau yang di Tegah Bea Cukai itu. Lartas tadi ya? Diapakan? Lartas tadi ya? Ya sama yang Lartas ada 2 kayaknya. Barang yang apa tadi Bang? Yang kalau misalnya di Tegah sama Bea Cukai yang diambil sama Bea Cukai itu diapain? Oh Fadil, selamat untuk Fadil di Banjarnegoro di 08781673 sekian. Satu lagi? Satu lagi yang nanya tentang ya Lartas itu ada nggak? Lartas Ilham di Mertoyudan 08564321 sekian. Selamat mendapatkan merchandise dari Bea Cukai Magelang. Habis ini bisa konfirmasi ke WhatsApp ya, nanti kita akan hubungi untuk pengambilan hadiah lebih lanjutnya. Sebelum kita pamitan, mungkin Pak Adi dan Pak Indra ada yang mau disampaikan? Sekali lagi nge-warning ke sahabat Tidar biar jangan sampai kita terkena penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dan juga tertipu lelang abal-abal mengatasnamakan Bea Cukai. Oke. Jadi untuk sahabat Tidar semuanya, jadi kami dari Bea Cukai Magelang itu menghimbau agar sahabat Tidar semua agar berhati-hati jika ingin membeli barang lewat media sosial dan kemudian ada yang menghubungi mengatasnamakan petugas Bea Cukai yang memberitahukan adanya lelang Bea Cukai dan meminta pembayaran melalui rekening pribadi. Nah, tadi perlu digarisbawahi rekening pribadi ya. Itu dapat dipastikan bahwa itu merupakan penipuan. Karena pembayaran yang resmi itu tidak melalui rekening pribadi melainkan langsung ke rekening kas negara. Jadi buat sahabat Tidar semua, setelah mengetahui ini, kami harap dapat menyebarluaskan info ini baik ke teman, ke saudara, ke kerabat, ke keluarga dan lain sebagainya agar tidak ada orang-orang terdekatnya yang menjadi korban penipuan. Dan jika ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Magelang di Jalan Jenderal Sudirman nomor 48 Kota Magelang, atau bisa juga melalui media sosial kami ada di WhatsApp 081126402225, bisa juga melalui Instagram Bea Cukai Magelang, Twitter @bcmagelang, Facebook Bea Cukai Magelang, TikTok Bea Cukai Magelang, dan YouTube juga Bea Cukai Magelang. Di situ bisa bertanya-tanya dan semua layanan dari Bea Cukai Magelang baik langsung ataupun online itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jangan khawatir jika ingin bertanya atau bersilaturahmi, kami sangat welcome dan terbuka sekali kepada sahabat Tidar semua jika ingin datang ataupun bertanya kepada kami. Seperti itu. Pak Adi, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Tuh, sahabat Tidar sudah mulai terbuka lagi ya wawasannya. Hati-hati ya, jangan kesabarannya ditebelin lagi, jangan setipis tisu. Kita terus dukung Bea Cukai Indonesia ya, utamanya Bea Cukai Magelang untuk menjaga garda terdepan dari barang-barang impor yang berbahaya untuk UMKM di Indonesia juga dan juga ekosistem di Indonesia pastinya. Sekian untuk Radio Talk Show bareng sama Bea Cukai Magelang untuk hari ini. Sampai jumpa di Bea Talk Show bareng sama Bea Cukai selanjutnya. Sekali lagi untuk Fadil dan juga Ilham, habis ini bisa konfirmasi ke 361317 juga untuk pengambilan hadiah lebih lanjutnya. Iqbal, Pak Indra dan juga Pak Adi undur diri. Suara Adita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3